Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kidungan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komite dan jajaran anggotanya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Kidungan. Selamat datang di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Kidungan. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Di sini saya sebagai pembawa acara
akan membacakan urutan acara pada siang hari ini. Adapun acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kitungan atau yang mewakili. Acara yang ketiga, doa kelancaran pelaksanaan kegiatan diseminasi oleh Bapak Haji Tolha SPDI. Acara yang keempat, acara diseminasi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kitungan atau yang mewakili. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi izin dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kitungan. Mohon izin saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang sedang bertugas luar untuk memberikan sepatah dua kata-kata dalam acara yang dikemas oleh Ibu Suara Alamsah sebagai bukti untuk melaksanakan tugas di pendidikan guru pembina. Di acara ini nanti Bapak Ibu akan ikut berpartisipasi, yaitu menjadi peserta diseminasi budaya positif. Kenapa Bapak Ibu komite dihadirkan di sini? Karena kita semua tahu bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Yang lebih besar lagi adalah tanggung jawab keluarga dan juga masyarakat. Kenapa keluarga? Karena anak-anak lebih banyak waktu di rumah. Oleh karena itu butuh kerjasama dan pemahaman yang sama antara sekolah dan wali murid ataupun komite bagaimana budaya-budaya positif yang sebaiknya dikembangkan. Apa tujuannya? Supaya kita bisa bersama-sama bersinergi untuk membimbing putra-putri kita menuju keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Suara Alamsah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, saya ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu doa kelancaran pelaksanaan kegiatan diseminasi oleh Bapak Haji Tolha SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bisa mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Kepada beliau, Bapak Haji Turhan SPDI diucapkan terima kasih. Acara yang keempat, yaitu diseminasi, yang akan dipandu oleh Ibu Suara Alamsyah SPD. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelas saya, kelas 11.390 CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo mengenai penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Andrea Kusuma Wardani, beliau adalah fasilitator saya atau guru saya. Kemudian yang kedua ada Bapak Yudi Prastomo, beliau adalah pengajar praktik dari kelompok saya. Dan saya sendiri Suara Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo. Untuk materi budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, dari yang pertama ada perubahan paradigma pendidikan, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dimulai dari yang pertama, saya akan membacakan kesepakatan diseminasi kali ini. Dari yang pertama yaitu setiap peserta aktif dalam kegiatan, kemudian saling menghormati. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu sersan, artinya serius tapi santai. Yang keempat, boleh makan? Boleh. Boleh minum? Boleh. Dan tidak seret, Nah, itu adalah kesepakatan diseminasi. Adakah dari Bapak Ibu yang mau menambahi kesepakatan? Boleh? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Ya, alhamdulillah. Ini adalah kesepakatan diseminasi kali ini. Saya harap peserta bisa mengikuti dengan aktif kegiatan diseminasi kali ini. Kita lanjut. Dimulai dari materi yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Saya bacakan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk gambar samping itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Dimulai dari yang pertama. Agak kecil tidak apa-apa ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Selanjutnya yaitu kreatif. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Setiap pembelajaran yang dilakukan baik secara formal di sekolah ataupun pendidikan yang dilakukan di rumah, ujungnya akan menguatkan karakter anak yang mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi karakter religiusnya bertambah dan karakter
karakter yang lain sampai dengan karakter mandiri juga akan semakin menguat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi adalah teori yang sedikit mengalami kekeliruan. Dari yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ini kurang tepat ya, karena apa? Dalam setiap pembelajaran baik guru atau pendidik itu sebagai fasilitator yang menjembatani transfernya ilmu sehingga ilmu itu bisa diterima oleh peserta didik, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Seperti dalam slide sebelumnya yang berasaskan diferensiasi sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu sesuai dengan peserta didiknya dan juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Ya, zaman sekarang berbeda dengan zamannya dulu. Gitu ya. Ya. Yang pertama. Selanjutnya yang bawah dulu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu penghargaan. Ternyata penghargaan itu kurang efektif. Nah, ini akan kita pelajari nanti di belakang. Kan kita kalau memberikan penghargaan kepada murid, kepada anak itu kan sepertinya bagus ya Bu ya, ternyata itu kurang efektif. Nah, kurang efektifnya seperti apa kita akan pelajari nanti di belakang. Oke? Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ini juga kita tidak mungkin, saya sini sebagai seorang pendidik tidak mungkin memaksa peserta didik untuk ikut dengan kemauan saya, ikut dengan ego saya, tidak mungkin. Bahkan panjenengan sebagai orang tua di rumah itu juga tidak mungkin memaksa anak untuk sesuai dengan apa yang jenengan kehendaki, gitu ya. Miskonsepsi selanjutnya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Dan seperti itu, ketika budaya positif berusaha untuk diwujudkan di dalam satuan pendidikan ataupun di dalam rumah, itu tetap ada aturan dan konsekuensi yang diterapkan. Penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut dari konsekuensi itu, bukan, tapi karena kesadaran dari dalam diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Konsepsi selanjutnya dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ini juga keliru ya. Dari penjelasannya, kesadaran hadir dari dalam diri. Kesadaran ketika berperilaku itu harusnya timbul dari dalam diri, jadi bukan karena pihak luar. Sementara hukuman dan penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status atau pujian maupun apresiasi, semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran diri dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu semua dari orang tua, guru, kepala sekolah, dan lain. Dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi dan refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian dari otak luhurnya. Pada slide ini kita akan mengubah paradigma stimulus respon diubah menjadi pendekatan teori kontrol. Di bagian tabel sebelah kiri kita akan melihat stimulus dan respon ini diubah menjadi teori kontrol dengan
tabel yang sebelah kanan. Dimulai dari yang pertama, bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu sama. Ini kurang tepat ya, karena setiap kebutuhan dari setiap orang itu berbeda. Kebutuhannya saya dengan kebutuhannya panjenengan pasti berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Melihat di sini bukan melihat bola, jangan juga melihat bola, bukan. Tapi memiliki gambaran, memiliki sudut pandang. Ya, ini terjadi ketika saya melakukan rukol. Rukol itu ruang kolaborasi. Fasilitator saya itu memberikan sebuah ice breaking video. Kemudian setiap CTB itu memberikan pendapatnya. Ternyata ada yang bilang bahwa ini tentang membangun komunikasi. Ada yang membawa ini sampai ke ranah politik. Itu kan berarti berbeda-beda ya, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama saja seperti memaksa seperti ini ya. Ya, itu kurang tepat. Yang benar kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, jadi memahami orang lain. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita ubah menjadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Oke, jadi seburuk apapun itu pasti ada tujuannya, pasti ada pembelajarannya di balik semua itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke. Kemudian ini sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kurang tepat, karena apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak dibujuk gagal, kemudian dipaksa. Ya, biasanya seperti itu ya. Nah, ini kita ubah menjadi teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi di situ, membangun komunikasi yang efektif di situ, yang menciptakan pilihan-pilihan yang baru, menciptakan pilihan solusi yang lain yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, ini diubah menjadi model berpikir menang dan menang. Artinya sama-sama malu, sama-sama puas, gitu ya. Itu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saatnya kita ice breaking ya, biar tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu. Ini mudah sekali, Bapak Ibu cukup duduk saja dan hanya menjawab tebak-tebak gambar yang nanti tayang di layar. Oke? Nah, mari kita mulai, sudah siap ya? Semoga lancar ini. Wow, apa ini? Ini saya lihat dulu. Ada gambar apa? Sapu tangan merah, betul sekali Pak Rio. Sapu tangan merah. Sudah belajar ya sepertinya Pak Rio ya. Baik nanti. Tidak bisa seperti ini. Tuh ya, sapu tangan. Masih ada lagi, tenang saja. Ya, apa itu? Betul, air mata ibu. Kita lihat jawabannya. Oh iya, betul, air mata ibu. Yo, silakan. Ini dijawab. Lindungi, betul sekali. Lindungi, lilin-lilinnya. Lanjut. Sebut S-nya. Dicoret. Apa? Oh, logika.
Yang terakhir, Lu. Lucita Luna. Oh ya. Lu. Aduh, maknya dan juaranya ya. Lucita Luna. Oh, masih ada. Aida. Laporan. Kaidah laporan luar biasa tampil lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah segar kembali, sepertinya mari kita lanjut di materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin diri adalah rasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan nilai disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik atau anak tanpa penghargaan atau hukuman. Oke, jadi semua itu timbul dari dalam diri, tidak perlu dipaksa, tidak perlu diberikan hukuman, dan tidak perlu diberikan penghargaan. Semuanya sudah timbul dari dalam diri. Sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang orang tua, tujuan kami adalah menciptakan peserta didik yang memiliki dan mampu menerapkan nilai dari disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal serta akan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri itu kan, intrinsik ya, atau motivasi dari dalam diri dalam mewujudkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tanpa adanya penghargaan atau hukuman. Ini selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Bisa dibaca kan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umum, lintas bahasa, tidak memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi ada yang agamanya berbeda, latar belakangnya, semuanya tidak memandang itu, semuanya bergabung. Di sini sudah ada 3 sumber dari nilai kebajikan. Yang pertama yaitu keterampilan hidup, kemudian Ibu Primary Years Program, dan yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila. Okay. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau dulu kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan. Nah, sekarang kita sudah mengembang ya, dari 3 menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup, yang isinya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Artinya yang membuat Anda bertahan hidup, itu saja. Kemudian yang kedua yaitu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga salah satu dari kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Yang isinya yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Artinya dipandang ada, gitu ya. Kemudian penguasaan yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir kesenangan yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme dan tertawa.
Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita akan belajar mengenai motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia pasti ada motivasi. Apa yang mendasari itu pasti ada. Yang pertama yaitu untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika berbuat sesuatu itu menghindari hukuman. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk juga mendapatkan pujian. Nah, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 2 dari nomor 1 dan nomor 2 ada tanda centangnya ya. Nah, itu menandakan bahwa motivasi itu berasal dari luar, dari orang lain. Hukuman dari orang lain ya. Kemudian penghargaan juga dari orang lain. Sedangkan yang ketiga timbul dari dalam diri. Betul sekali. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi perilaku yang dilakukan karena sadar diri, menghargai diri sendiri. Jadi perilaku dari dalam diri gitu. Nah, saya ulangi. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, artinya merujuk pada suatu kemerdekaan. Nah, kemerdekaan apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi memerintah diri sendiri untuk melakukan hal baik. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Yang merdeka yang berhubungan dengan budaya positif yaitu mampu memerintah diri sendiri untuk melakukan suatu kebaikan. Intinya begitu, oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Dimulai dari hukuman. Yang pertama, bersifat tidak terencana. Kemudian murid tidak dilibatkan, artinya hanya sebagai korban saja, tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman itu. Kemudian bersifat satu arah, jadi guru hanya memberikan saja, tidak ada kesepakatan dari 2 orang, itu tidak ada, sifatnya hanya satu arah. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu sudah jelas ya, cewek apa segala macam. Segala psikis lebih ke mentalnya, menggunakan kata-kata begitu ya. Kemudian konsekuensi, terencana, disepakati bersama sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya ketika murid melakukan suatu perilaku, ada konsekuensinya kan tidak nyaman, akhirnya tidak mau membuat perilaku yang negatif itu tadi, jadi tetap membuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi pantau terus muridnya, itu namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada permasalahan, kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu. Selanjutnya yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita hanya sebagai guru dan orang tua hanya memancing dengan beberapa pertanyaan, anak bisa mencari sendiri solusinya. Oh, ketika aku buat seperti ini aku harus apa? Aku harus bagaimana? Gitu ya. Itu namanya restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini bisa diterapkan juga sebagai orang tua. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Nah, saya tidak akan menjelaskan. Saya hanya akan langsung mengambil kasus saja. Kemudian kita terapkan di semua posisi ini. Ya, apa kasusnya? Kasusnya adalah
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika sebagai penghukum, apa yang dilakukan? Hormat pada bendera 1 jam. Ya, itu adalah penghukum. Menyudutkan yang lain, jadi membuat tidak nyaman yang lain. Tapi terlalu nih, hormat kepada bendera selama 1 jam gitu ya, itu namanya penghukum. Kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya menggunakan apa ya? Membuat orangnya itu merasa bersalah. Biasanya jadi kalimatnya adalah kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu kan anaknya jadi aku bersalah ya, itu membuat merasa bersalah. Masih dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara dengan posisi sebagai teman. Cirinya biasanya ya sudah, tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah itu kan seperti teman sendiri. Ya, itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, kita mantau. Biasanya cirinya kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah ini kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Maaf, jangan diulangi lagi. Jadi dipantau. Kamu salah, kamu beli, selesai. Hanya mantau saja. Jadi lihat, pantau. Saya mantau. Masih dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara dengan posisi sebagai manajer. Biasanya kalimatnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita pancing saja. Anak bisa mencari solusi sendiri, mencari jawaban sendiri. Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan belajar. Kira-kira menggunakan posisi kontrol apa aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pakai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, betul. Membuat orang menjadi merasa bersalah. Oke? Ada rasa bersalah di temannya itu, di muridnya, di anaknya itu tadi. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Kira-kira posisi sebagai apa ya? Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Apa? Mantau terus kamu kok nggak pernah benar ya? Itu ya, seperti itu ya. Dipantau terus perilakunya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira posisi apa yang dipakai? Apa? Manajer, betul. Karena kita memancing saja, kemudian bisa mencari sendiri. Kira-kira apa ya rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini anak-anak akan banyak belajar di sini. Dia menemukan segala solusi ya di sini. Nah, kemudian memakai apa nih? Ayolah, lakukan demi ibu, ya. Nah, besti, betul. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Nah, ini kan kita menganggap teman, anak kita sendiri sebagai teman, murid kita sendiri sebagai teman. Nah, ini yang terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, hukuman menyudutkan satu orang ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Walaupun ya benar juga, kalau tidak mengerjakan tugas tidak akan mendapatkan nilai ya. Mari kita lanjut. Ini ada warna-warni bagus sekali. Tulisannya keyakinan. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat dari gambar ini? Monggo. Adakah? Oh ya, boleh, Bella monggo silakan maju ke depan, tidak apa-apa. Pakai mic. Terima kasih Bu Alam. Saya coba memaparkan sedikit ya tentang
slide ini kan tertulis keyakinan kelas. Ada beberapa bagian yang saya sendiri kurang bisa melihatnya, membacanya ya. Tapi secara gambaran saya mau berpendapat bahwa ini itu kayak suatu model seperti papan, di mana papan itu berisikan tentang keyakinan kelas. Nah, kalau yang saya tahu keyakinan kelas itu kan atas dasar kesepakatan bersama dalam kelas, karena itu kan ditujukan untuk kelas masing-masing, berarti perseorangan per kelasnya masing-masing dalam kelas mereka sendiri. Nah, kalau ada papan seperti ini dan itu sudah ada warna-warni dan beraneka macam tulisannya, terus ada tulisan apa itu? Web and claim, laminasi, ukuran kertas kemungkinan ya Bu Alam ya. Ukuran kertas itu A3 sekian sentimeter. Kemudian ada sebelah kanan saya itu ada nominal sekian, kemudian ada tip itu ya, toko orange ya, kita sebutnya kayak gitu, ada toko orange. Berarti dalam penalaran saya itu suatu papan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelas ini yang sudah ada, berarti kalau sudah ada itu tidak dibuat oleh kelas itu masing-masing. Kenapa? Karena lihat saja, 11.500 belinya di toko online yang berwarna orange, di mana kesepakatan kelas ini aliasnya kalau saya sebutnya kayak buatan pabrik lah, kayak gitu. Berarti kalau itu buatan pabrik tidak dibuat khusus, di mana kelas yang siswa-siswa ini banyak sekali saling berkolaborasi menentukan kesepakatan kelas bersama, keyakinan kelas bersama, seperti itu. Tapi mereka bisa memesan sendiri lewat toko orange atau misalkan toko apa ya? Toko hijau, iya toko hijau. Bu Alam juga tahu ya itu ya. Dengan nominal yang sudah ditentukan dan ongkirnya masing-masing bisa COD gitu ya, seperti itu. Seperti itu Bu Alam kiranya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Alam. Beri tepuk tangan untuk Bu Bella, guru kelas 3 ya. Terima kasih ya. Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pendapatnya dari Bu Bella, ini adalah keyakinan kelas bikinan pabrik Bapak Ibu, dan harganya yaitu 11.500, berasal dari pabrik orange ya. Yang pabrik hijau saya nggak dapat ya. Pabrik orange saja. Apakah ini yang disebut keyakinan kelas? Bukan, karena yang mengetahui karakter anak kita, yang mengetahui karakter murid kita ya kita sendiri, guru kita, guru sendiri, kemudian anaknya. Nah, bagaimana melakukan kolaborasi membuat keyakinan itu. Jadi bukan bikinan pabrik dibeli tempel, bukan seperti itu, oke? Nah, itu adalah beberapa miskonsepsi lagi sepertinya tentang keyakinan kelas. Kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan unek-unek pendapatnya? Mengapa kok keyakinan kelas sih? Mengapa kok bukan peraturan? Silahkan. Pertanyaannya adalah mengapa bukan peraturan kelas? Kalau menilik dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Alam tentang posisi kontrol guru maupun orang tua, kalau peraturan kelas itu identik orang dewasa yang memberikan rambu-rambunya kepada orang yang lebih kecil. Dalam hal ini kalau di kelas berarti guru kepada murid, kalau di rumah berarti orang tua kepada anaknya. Oke, peraturan itu bagus, tetapi yang harus kita yakini bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Meskipun itu adalah anak-anak, mereka juga manusia. Jadi sepakat ya Pak Bu, kalau anak-anak juga manusia, artinya kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi. Salah satunya bahwa mereka itu harus merasa dirinya ada, dihargai. Salah satunya menurut saya ya Bu Alam, melalui keyakinan kelas ini. Kalau peraturan kelas identik, kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Tetapi
baik itu seperti apa? Yang seharusnya sebagai antar teman itu yang baik itu kayak apa sih? Kita pancing dulu, namanya juga anak-anak. Oh, saling menyayangi Bu Guru, tidak boleh nakal. Itu meyakinkan hal-hal yang baik, tapi dengan bimbingan orang yang lebih dewasa. Jadi mungkin ini bisa untuk menggeser persepsi kita di rumah juga, bahwa yang kita tekankan keyakinan di rumah yang baik itu seperti apa. Jangan sampai kita bertindak posisi kontrolnya hanya sebagai penghukum, tapi kita berlatih untuk menjadi manajer. Dan mungkin melalui menjadi manajer kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan apa yang Bapak Ibu di rumah yakini bahwa itu hal baik untuk keluarga Bapak Ibu. Seperti itu mungkin Bu Ala menurut saya. Terima kasih Bu Ratna. Bu Ratna ini adalah senior saya, beliau sudah menjadi guru besar. Kalau saya masih calon. Oke, sepakat sekali dengan paparan dari Bu Ratna. Saya hanya menambahkan dan juga meneruskan perkataan dari fasilitator saya, bahwa kalau keyakinan kelas itu tunjuk sampai ke hati. Jadi masuk sampai ke jiwanya anak, karena sudah diyakinkan sampai ke batin ya. Kalau peraturan itu hanya di awal-awal saja. Itu fasilitator saya kalau bilang gitu ya. Jadi sudah paham ya kenapa dinamakan keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Universal itu adalah umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah atau kondisi dari putra-putri panjenengan sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Mari mencoba membuat, ya. Nanti Bapak Ibu membuat satu saja keyakinan kelas atau keyakinan yang bisa diterapkan untuk putra-putri panjenengan, dituliskan di sticky note, kemudian bisa ditempel. Nanti saya akan bacakan, tidak usah diberi nama Bapak Ibu, ya. Langsung saja tulis satu saja, kemudian ditempel di papan tulis yang sudah saya tulis keyakinan kelas. Sudah selesai ya Bapak Ibu? Silakan boleh ditempelkan di papan yang sudah tersedia. Boleh, silakan monggo. Terima kasih. Yang sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan lain sebagainya. Mari kita bahas. Tidak boleh terlambat, kemudian jujur dan bertanggung jawab, tidak boleh jahil pada teman, saling menyayangi, siswa hadir di kelas tepat waktu, menghormati semua orang, tidak boleh datang terlambat, sama kedisiplinan. Kemudian menyayangi teman, jangan membuang sampah di pot bunga. Dan yang terakhir, tidak boleh berantem sama teman di kelas. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang seperti ini tidak atau jangan sebaiknya dihindari, ya. Ketika tidak boleh terlambat diganti dengan datang tepat.
begitu ya. Jadi yang tidak seperti ini tidak boleh berantem, bisa diganti apa? Saling menyayangi, rukun, betul sekali begitu ya. Kemudian sama ini tidak boleh jahil pada temannya juga, hidup rukun, saling menghormati gitu ya. Jangan membuang sampah di pot bunga. Apa ini? Bisa diganti dengan apa? Hormatnya, jaga kebersihan, banyak sekali ya. Nah, dibuat dalam pernyataan yang positif. Ya, kita belajar hal baru di sini dalam membuat keyakinan. Ini bisa diterapkan di rumah, ya, dengan putra-putri panjenengan bahwa dalam membuat keyakinan itu sedikit saja agar mudah diingat dan juga menggunakan pernyataan yang positif. Masuk ke segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab, mencari solusi sendiri. Dari tahapan segitiga restitusi ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada yang salah walaupun anak itu melakukan kesalahan, ya, karena bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimat yang digunakan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. It's okay, ibu juga pernah melakukan hal itu, gitu kan? Kita sebagai manusia juga tidak sempurna, ya, kita pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi perilaku yang dilakukan ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Tadi sudah belajar kebutuhan, ya? Nah, biasanya kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi ada validasi tindakan yang salah di situ. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip memunculkan motivasi dari dalam diri. Biasanya kalimat yang digunakan adalah apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa keyakinan yang kita buat bersama ibu dan adik misalnya kalau di rumah, ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Saya akan menayangkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan sebagai salah satu tugas dari guru gerak saya. Oke?
Itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan atas 2 kasus. Yang pertama yaitu Sabila dan Suci, dan yang kedua adalah Mas Gali. Kemudian kita akan masuk di bagian penutup. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu untuk merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dengan dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Satu kutipan yang saya ambil ketika elaborasi pemahaman dengan instruktur saya, pengawas di SMP di Sidoarjo sana, bahwa budaya positif hanya bisa dihadirkan oleh guru yang positif. Budaya positif bisa dihadirkan oleh ibu yang positif, orang tua yang positif. Positif apa saja? Positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Ya, jadi kita yang tidak hanya memaksa tapi juga menjadi contoh dan memberikan contoh. Nah, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Monggo dibuka 5 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Saya siap untuk menjawab dan saya siap untuk mencatat dulu dan menjawab. Siapa? Dari yang pertama? Oh ya, monggo Bu. Silakan, boleh pakai mic-nya. Sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Susila Ningsih. Mohon izin bertanya, Bu. Salah satu motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah diperbolehkan jika memberikan penghargaan? Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama, bahwa salah satu motivasi perilaku manusia adalah diberikan penghargaan dari orang lain. Apakah diperbolehkan? Gitu, ya. Pertanyaan nomor 2, monggo silakan Bapak Ibu. Oh, ya, silakan sebutkan namanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Apakah boleh jika guru atau saya sebagai orang tua mengambil semua kontrol guru dalam menangani masalah? Terima kasih. Ya, saya ulangi pertanyaan dari Ibu. Apakah boleh kita mengambil semua posisi kontrol guru dalam menangani suatu permasalahan? Adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, monggo. Oh ya, silakan Ibu. Sebutkan dulu namanya, nggih. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Nggih. Mohon bertanya, Bu, Ya. bagaimana cara yang paling manjur untuk membuat murid menerima tawaran diadakan restitusi jika mereka bersalah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa yang sebaiknya saya guru lakukan sehingga anak itu mau menerima menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan restitusi, begitu, nggih? Ya. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, monggo. Siapa? Oh ya, silakan Ibu sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Mohon bertanya, Bu, Nggih, monggo Bu. mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Oh iya, terima kasih. Singkat, padat, luar biasa jelas. Mengapa budaya sekolah itu penting? Ini tidak hanya di sekolah kita, tapi juga dimanapun kita berada. Pertanyaan yang terakhir ya, 5 saja sudah cukup. Oh, monggo Bu Ais. Ini Bu Guru kelas 4. Silahkan. Perkenalkan, saya Aisyah. Ingin bertanya ini Bu Alan, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa tantangan yang dihadapi ketika melakukan atau mewujudkan budaya positif di sekolah? Dari yang pertama, tadi adalah salah satu motivasi dari perilaku manusia adalah mendapatkan penghargaan. Apa
saja. Ketika kita melakukan pemberian penghargaan, otomatis murid atau anak kita akan berpikir, aduh, aku mau dapat apa ya kali ini ya. Ketika melakukan perilaku, aku mau dapat hadiah apa ya, aku mau dapat pujian apa ya. Nah, seperti itu kalau kita memberikan penghargaan. Mereka akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataupun mendapatkan hadiah dari orang lain. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari dalam diri bahwa dalam menjalankan segala perbuatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika murid atau anak kita memiliki motivasi, sudah timbul motivasi itu dalam berperilaku, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang bisa bermanfaat dan juga berdampak pada dirinya sendiri sepanjang hayatnya. Namun kalau misalnya guru ataupun orang tua terutama sesekali bolehlah memberikan penghargaan, hadiah kepada anaknya atau juga anak sendiri ya. Yang penting masih disesuaikan saja dengan situasi, kondisi dan juga permasalahan yang sedang dihadapi ya. Lihat sikuan saja begitu ya Bu. Terima kasih, itu adalah pertanyaan yang pertama dan kita akan masuk di pertanyaan yang kedua. Apakah boleh jika guru atau sebagai orang tua mengambil semua kontrol guru dalam menghadapi masalah? Kira-kira boleh tidak ya Bapak Ibu? Tadi kan posisi kontrol guru ada 5 ya. Ada penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sudah ya? Apakah boleh? Menurut saya boleh Bapak Ibu. Boleh mengambil 5-5-nya. Karena apa? Karena guru yang paham karakter peserta didik. Karena orang tua yang paham karakter anaknya. Jadi kira-kira yang pas yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai manajer? Gitu ya? Disesuaikan saja. Karena kelima posisi ini yang kita ambil dan kita sesuaikan ini akan berujung pada penciptaan atau mewujudkan peserta didik yang lebih bahagia nantinya, bisa mengambil segala solusi dari setiap permasalahan, bisa lebih percaya diri, bisa berani mengambil keputusan, begitu ya. Ujungnya adalah itu, mau yang pakai yang mana boleh, sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kemudian ada batasan dan koridor yang sudah ditetapkan dan berujung pada kebahagiaan anak itu sendiri ya. Jadi kemudian tidak membuat anak malah semakin loyo, semakin melungsuh begitu, tidak ya, karena ujungnya adalah kebahagiaan dari anak kita sendiri. Begitu gitu ya. Yang ketiga, bagaimana cara yang paling manjur untuk membuat anak sehingga mau diadakan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan itu? Yang pertama pasti adalah membangun komunikasi. Ya, kemudian dari komunikasi itu kita jelaskan hal positif apa yang akan didapat ketika menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi. Kemudian ini akan membuat anak itu tertarik, oh iya saya mau gitu. Itu yang sejatinya yang harus dilakukan. Tapi kalau melihat usia anak yang masih SD, kita sanding saja, dudukkan berdua, kemudian langsung kita masuk di segitiga restitusi dengan memancing segala pertanyaan, namun dengan perilaku yang baik, dengan tutur kata yang baik, tidak menyudutkan salah satu pihak, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, yang singkat itu tadi ya. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Nah, ini budaya positif di sekolah itu penting Bapak Ibu karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh warga sekolah. Ini dari guru, kemudian dari murid dan juga dari orang tua dan komite. Dari guru apa? Ketika bekerja di lingkungan yang baik, maka akan memberikan pelayanan yang maksimal juga kan ya, memberikan pelayanan yang baik, bisa menciptakan pembelajaran yang baik pula, menciptakan dunia yang berkualitas gitu ya. Pun sama dengan murid, ketika dia belajar di lingkungan yang baik, yang melakukan budaya positif, otomatis akan niat. Nah, betul akan sadar bahwa oh ini
komite ketika budaya positif ini terwujud di dalam satuan pendidikan, maka akan menguatkan kolaborasi sehingga setiap kegiatan di sekolah itu sangat didukung oleh orang tua gitu. Dan pertanyaan yang terakhir dari Bu Ais adalah apa sih tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Tantangannya adalah perbedaan latar belakang. Ya, ini menjadi salah satu tantangan. Tapi ketika saya melihat di SD Negeri 2 gitu kan, sepertinya latar belakang kita hampir sama gitu, jadi tidak ada masalah. Mungkin hanya sekedar sudut pandang cara berpikir saja, dan ini bisa disesuaikan dengan membangun komunikasi yang baik. Kemudian dari perbedaan perubahan budaya itu memerlukan waktu dan komitmen. Jadi budaya itu setiap saat akan berubah. Nah, ini akan membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan konsisten dari kita bersama. Nah, itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Begitu ya? Nah, sudah selesai 5 pertanyaan. Sudah cukup sepertinya ya. Nah, terima kasih. Ini adalah akhir dari pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang diajukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sulis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suara Alamsyah SPD yang sudah memandu dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para hadirin, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.